Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elistianingsih, NPM S1D018008 dari program studi Agribisnis jurusan Sosial Ekonomi Pertanian. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan dari tugas pembiayaan perusahaan pertanian. Yang mana kali ini kita akan membahas materi modal perusahaan. Pada slide pertama kita akan membahas jenis-jenis modal. Yang pertama ada modal asing. Modal asing ini terdiri dari 3. Hutang jangka pendek, hutang jangka menengah, dan hutang jangka panjang. Sedangkan modal sendiri terdiri dari 2 bagian. Yang pertama modal saham dan laba ditahan. Modal asing adalah modal yang berasal dari luar perusahaan yang sifatnya sementara di dalam perusahaan tersebut. Modal tersebut merupakan hutang yang pada saatnya harus dibayar kembali. Modal asing ini terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama ada hutang jangka pendek. Hutang jangka pendek atau lancar adalah suatu kewajiban atau hutang yang terjadi dalam kaitannya dengan operasi normal perusahaan. Hutang jangka pendek terdiri dari 3 subpokok. Yang pertama ada hutang dagang, hutang wesel, hutang jangka panjang jatuh tempo dalam periode kini. Hutang dagang adalah hutang yang muncul akibat penjualan kredit dan dicatat sebagai piutang oleh pihak penjual dan utang oleh pihak pembeli. Hutang dagang adalah salah satu kategori hutang jangka pendek terbesar yang mencerminkan kurang lebih 40% dari kewajiban lancar di rata-rata perusahaan non-keuangan. Hutang dagang adalah sumber pendanaan spontan di dalam artian bahwa ia terjadi dari transaksi bisnis biasa. Yang kedua ada hutang wesel. Hutang wesel merupakan pengakuan hutang atau pernyataan tertulis untuk membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu di kemudian hari. Hutang wesel dicatat dan disajikan dalam neraca perusahaan. Hanya hutang wesel yang jatuh tempo dalam 1 tahun atau kurang yang digolongkan sebagai kewajiban jangka pendek. Yang ketiga ada hutang jangka panjang jatuh tempo dalam periode kini. Merupakan bagian dari hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam tahun sekarang, sedangkan sisanya tetap dianggap sebagai hutang jangka panjang. Ada hutang jangka menengah. Hutang jangka menengah ini merupakan hutang yang jangka waktunya antara 1 sampai 10 tahun. Hutang ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada term loan, yang kedua ada leasing. Term loan ini merupakan kredit usaha dengan umur lebih dari 1 tahun dan kurang dari 10 tahun. Pada umumnya, term loan dibayar kembali dengan angsuran tetap selama 1 periode tertentu. Term loan biasanya disediakan oleh komersial bank, asuransi, pensiun funds, lembaga pembiayaan pemerintah, dan supplier perlengkapan. Menurut Sartono, keuntungan dari term loan adalah tidak segera jatuh tempo dan peminjaman memberikan jaminan pembayaran secara periodik yang mencakup bunga dan pokok pinjaman. Yang kedua ada leasing. Leasing adalah suatu kontrak di mana antara pemilik aktiva yang disebut lessor dengan pihak lain memanfaatkan aktiva tersebut untuk jangka waktu tertentu. Sedangkan menurut Financial Accounting Standard Board, leasing adalah suatu perjanjian penyediaan barang-barang modal yang digunakan untuk suatu jangka waktu tertentu. Ada hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang adalah hutang yang jangka waktunya lebih dari 10 tahun. Sedangkan menurut Scons dan Sticks, hutang jangka panjang adalah obligasi yang tidak diharapkan untuk dibayar tunai dalam jangka 1 tahun. Hutang jangka panjang pada umumnya digunakan untuk membelanjai perluasan perusahaan karena kebutuhan modal untuk keperluan tersebut diperlukan jumlah yang besar. Adapun jenis hutang jangka panjang yaitu ada pinjaman berjangka, obligasi, dan hipotek. Pinjaman berjangka merupakan suatu perjanjian di mana peminjam setuju untuk melakukan pembayaran bunga dan pembayaran pokok pinjaman pada tanggal tertentu sesuai dengan perjanjian kepada pihak yang meminjamkan. Pemberian pinjaman berjangka antara lain dilakukan oleh bank komersial dan perusahaan asuransi. Yang kedua ada obligasi. Obligasi adalah instrumen utang yang berisi perjanjian dari pihak yang menerbitkan obligasi untuk membayar obligasi sejumlah nilai pinjaman beserta bunga pada saat jatuh tempo yang telah ditetapkan. Obligasi tersebut
termasuk salah satu jenis efek. Namun, berbeda dengan saham yang kepemilikannya menandakan kepemilikan sebagai dari suatu perusahaan yang menerbitkan saham. Obligasi menunjukkan utang dari penerbitnya. Dengan demikian, pemegang obligasi memiliki hak dan kedudukan sebagai kreditor dari penerbit obligasi. Obligasi merupakan instrumen utang jangka panjang. Pada umumnya diterbitkan dengan jangka waktu berkisar antara 5-10 tahun. Yang ketiga ada hipotek. Hipotek ini merupakan pinjaman berjangka di mana pemberi uang diberi hak hipotek terhadap suatu barang yang tidak bergerak. Apabila pihak peminjam tidak memenuhi kewajibannya, barang tersebut dapat dijual dan dari hasil penjualan tersebut dapat digunakan untuk menutupi tagihannya. Manfaat yang diperoleh dengan menggunakan hutang jangka panjang adalah yang pertama, bunga yang dibayarkan merupakan pengurangan pajak penghasilan. Yang kedua, melalui financial leverage dimungkinkan laba per lembar saham akan meningkat. Modal sendiri. Modal sendiri adalah modal yang berasal dari pemilik perusahaan dan juga tertanam di dalam perusahaan untuk waktu yang tidak terbatas. Dengan kata lain, modal sendiri merupakan modal yang dihasilkan di dalam perusahaan tersebut atau keuntungan yang dihasilkan dari perusahaan. Modal sendiri di dalam perusahaan yang berbentuk perusahaan terbatas terdiri dari yang pertama adalah modal saham. Modal saham adalah bukti tanda kepemilikan atas suatu perusahaan. Pemilik saham akan mendapatkan hak untuk menerima sebagian pendapatan tetap atau dividen dari perusahaan serta kewajiban menanggung resiko dengan kerugian yang diderita perusahaan. Orang yang memiliki saham, suatu perusahaan memiliki hak untuk ambil bagian dari pengelolaan perusahaan sesuai dengan hak suara yang dimilikinya. Semakin banyak persentase saham yang dimiliki, maka semakin besar hak suara yang dimiliki untuk mengontrol operasional perusahaan. Saham dapat dibedakan dalam beberapa jenis. Yang pertama ada saham biasa. Saham biasa adalah jenis saham yang merupakan jenis saham dasar perusahaan, memungkinkan pemegang saham untuk memiliki suara dan jumlah kepemilikan tertentu dalam perusahaan. Saham biasa adalah saham yang menempatkan pemegang sahamnya paling akhir dalam pembagian dividen sesuai dengan keadaan keuntungan yang diperoleh perusahaan penerbitnya dan hak atas harta kekayaan perusahaan. Apabila perusahaan tersebut dilikuidasi setelah pemegang saham preferred, saham biasa ini mempunyai harga yang nilainya ditetapkan oleh perusahaan yang menerbitkan saham. Saham biasa mempunyai beberapa kelebihan, antara lain yang pertama mempunyai hak suara, selalu mendapatkan pembagian laba setiap tahunnya, dapat diperjualbelikan. Bila ingin menambah modal relatif lebih mudah menjualnya. Di samping itu, tentu saja saham biasa mempunyai beberapa kelemahan. Yang pertama, kurang mendapatkan prioritas dalam pembagian laba. Laba yang diterima tidak dapat diakumulasikan. Yang kedua adalah saham preferred. Saham preferred adalah saham yang para pemegang sahamnya mempunyai prioritas terlebih dahulu dalam pembagian atas aset atau kekayaan perusahaan. Bila perusahaan dilikuidasi, pemegang saham ini juga mempunyai prioritas pembagian dividen dalam jumlah tertentu sebelum dibagikan pada pemegang saham. Sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan terlebih dahulu dengan perusahaan penerbit, beberapa hak-hak yang dilepas oleh pemegang saham preferred yaitu hak suara, hak pembagian keuntungan dividen yang diterima jumlah yang tetap. Oleh karena itu, apabila kinerja perusahaan sangat baik, maka pemegang saham tidak mendapatkan keuntungan apa-apa. Di samping hak yang dilepas tersebut, pemegang saham preferred mempunyai beberapa hak istimewa, antara lain memiliki hak paling dahulu memperoleh dividen, hak untuk mempengaruhi manajemen terutama dalam pencalonan pengurus, hak pembayaran maksimum sebesar nilai nominal saham lebih dahulu setelah kreditur apabila perusahaan likuidasi, dan yang terakhir adalah hak klaim terhadap kekayaan perusahaan. Sumber-sumber modal. Yang pertama ada sumber internal, modal yang berasal dari
sumber internal adalah modal atau dana yang dibentuk atau dihasilkan sendiri di dalam perusahaan. Alasan perusahaan menggunakan sumber dana internal yaitu yang pertama, dengan dana dari dalam perusahaan, maka perusahaan tidak mempunyai kewajiban untuk membayar bunga maupun dana yang dipakai. Yang kedua, setiap saat tersedia jika diperlukan. Yang ketiga, dana yang tersedia sebagian besar telah memenuhi kebutuhan dana perusahaan. Yang terakhir ada biaya pemakaian relatif murah. Sumber internal atau sumber dana yang dibentuk atau dihasilkan sendiri di dalam perusahaan adalah laba ditahan dan penyusutan. Laba ditahan itu sendiri adalah laba bersih yang disimpan untuk diakumulasikan dalam suatu bisnis setelah dividen dibayarkan. Juga disebut laba yang tidak dibagikan atau surplus yang diperoleh. Yang kedua ada depresiasi. Depresiasi adalah alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa, manfaat yang diestimasi. Penyusutan untuk periode akuntansi dibebankan ke pendapatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua ada sumber eksternal. Sumber eksternal adalah modal yang berasal dari sumber eksternal adalah sumber yang berasal dari luar perusahaan. Alasan perusahaan menggunakan sumber dana eksternal adalah yang pertama, jumlah dana yang digunakan tidak terbatas. Yang kedua, dapat dicari dari berbagai sumber. Yang ketiga, dapat bersifat fleksibel. Sumber eksternal terbagi menjadi yang pertama sumber supplier ya. Supplier memberikan dana kepada suatu perusahaan dalam bentuk penjualan barang secara kredit, baik untuk jangka pendek maupun jangka menengah. Penjualan kredit atau barang dengan jangka waktu pembayaran kurang dari 1 tahun terjadi pada penjualan barang dagang dan bahan mentah oleh supplier kepada langganan. Supplier atau manufaktur sering pula menjual mesin atau peralatan lain hasil produksinya kepada suatu perusahaan yang menggunakan mesin atau peralatan tersebut dalam jangka waktu pembayaran 5-10 tahun. Yang kedua ada bank. Bank adalah lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan antara pihak yang memiliki dana serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Yang ketiga ada pasar modal. Pasar modal adalah suatu pengertian abstrak yang mempertemukan dua kelompok yang saling berhadapan tetapi yang kepentingannya saling mengisi, yaitu calon pemodal di suatu pihak dan emiten yang membutuhkan dana jangka menengah atau jangka panjang di lain pihak. Atau dengan kata lain adalah tempat bertemunya penawaran dan permintaan dana jangka menengah atau jangka panjang. Dimaksudkan dengan pemodal adalah perorangan atau lembaga yang menanamkan dananya dalam efek. Sedangkan emiten adalah perusahaan yang menerbitkan efek untuk ditawarkan kepada masyarakat. Fungsi dari pasar modal adalah mengalokasikan secara efisien arus dana dari unit ekonomi yang mempunyai surplus tabungan kepada unit ekonomi yang mempunyai defisit tabungan. Di sini ada modal kerja. Modal kerja menurut Jumingan yaitu jumlah dari aktiva lancar. Jumlah ini merupakan modal kerja bruto. Definisi ini bersifat kuantitatif karena menunjukkan jumlah dana yang digunakan untuk maksud operasi jangka pendek. Waktu tersedianya modal kerja akan tergantung pada macam dan tingkat likuiditas dari unsur-unsur aktiva lancar, misalnya kas, surat-surat berharga, piutang, dan persediaan. Sedangkan pengertian modal menurut Kashmir yaitu merupakan modal yang digunakan untuk melakukan kegiatan operasi perusahaan. Modal kerja diartikan sebagai investasi yang ditanamkan dalam aktiva lancar atau aktiva jangka pendek seperti kas, bank, surat-surat berharga, piutang, persediaan, dan aktiva lancar. Yang selanjutnya ada konsep modal. Konsep modal ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada konsep kuantitatif. Konsep kuantitatif ini menitik beratkan kepada kuantum yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan perusahaan dalam membiayai operasinya yang bersifat rutin atau menunjukkan jumlah dana yang tersedia untuk tujuan operasi jangka pendek.
Dalam konsep ini menganggap bahwa modal kerja adalah jumlah aktiva lancar. Yang kedua ada konsep kualitatif. Konsep ini menitik beratkan pada kualitas modal kerja. Dalam konsep ini, pengertian modal kerja adalah kelebihan aktiva lancar terhadap hutang jangka pendek, yaitu jumlah aktiva lancar yang berasal dari pinjaman jangka panjang maupun para pemilik perusahaan. Yang ketiga ada konsep fungsional. Konsep ini menitik beratkan fungsi dari dana yang dimiliki dalam rangka menghasilkan pendapatan dari usaha pokok perusahaan. Kemudian selanjutnya ada manfaat modal kerja. Modal kerja mampu membiayai pengeluaran atau operasi perusahaan sehari-hari. Dengan modal kerja yang cukup akan membuat perusahaan beroperasi secara ekonomis dan efisien, serta tidak mengalami kesulitan keuangan. Adapun manfaat modal kerja menurut Munawir, yang pertama, melindungi perusahaan terhadap krisis modal kerja karena turunnya nilai dari aktiva lancar. Yang kedua, memungkinkan untuk dapat membayar semua kewajiban-kewajiban tepat pada waktunya. Yang ketiga, memungkinkan untuk memiliki persediaan dalam jumlah yang cukup untuk melayani para konsumen. Yang keempat, memungkinkan bagi perusahaan untuk memberikan syarat kredit yang lebih menguntungkan kepada para langganannya. Yang kelima, memungkinkan bagi perusahaan untuk dapat beroperasi dengan lebih efisien karena tidak ada kesulitan untuk memperoleh barang ataupun jasa yang dibutuhkan. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah mampir di YouTube channel saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.